Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels, tanggal 21 Oktober tahun 1762 sampai 2 Mei tahun 1818, adalah seorang perwira militer Belanda, revolusioner dan administrator kolonial yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1808 hingga 1811. Kehidupan awal Herman Willem Daendels lahir pada tanggal 21 Oktober tahun 1762 di Hattem, Belanda. Ayahnya, Burchard Johan Daendels, menjabat sebagai sekretaris wali kota. Ibunya adalah Josina Christina Tuleken. Daendels menempuh pendidikan hukum di Universitas Harderwijk dan memperoleh gelar doktornya pada tanggal 10 April tahun 1783. Aktivitas politik, Daendels berpihak pada Patriot, sebuah faksi yang menguasai berbagai kota di Belanda. Pada bulan September tahun 1786, ia gagal mempertahankan kota Hattem dari pasukan yang setia kepada Stadtholder. Tahun berikutnya, pada bulan September tahun 1787, Daendels memainkan peran dalam pertahanan Amsterdam dari invasi tentara Prusia, yang bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan William kelima dari Orange. Selanjutnya, ketika William kelima kembali berkuasa, Daendels melarikan diri ke Flanders, Prancis untuk menghindari hukuman mati akibat kekalahan Patriot. Selama masa ini, ia mengamati dengan saksama revolusi Prancis yang sedang berlangsung. Pada tahun 1794, Daendels kembali ke Belanda sebagai jenderal di Tentara Revolusioner Prancis, bertugas di bawah Jenderal Charles Pichegru dan memimpin Legiun Batavia. Dia secara aktif mendukung pengangkatan politikus unitarian Peter Fried ke tampuk kekuasaan melalui kudeta pada tanggal 25 Januari tahun 1798. Langkah ini dimotivasi oleh ketidakpuasan dengan mayoritas konservatif moderat di parlemen, yang menghambat pengembangan konstitusi yang lebih demokratis dan tersentralisasi. Namun, pemerintahan Fried tidak menghasilkan hasil yang diantisipasi, yang mengarah ke kudeta lain terhadapnya pada tanggal 14 Juni tahun 1798, di mana Daendels memainkan peran di Republik Batavia. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Daendels memegang berbagai posisi politik, tetapi dipaksa mengundurkan diri setelah gagal mencegah invasi Inggris Rusia ke Belanda pada tahun 1799. Dia kemudian menekuni pertanian di Heert, Gelderland. Karir militer dan kolonial, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Louis Bonaparte mengangkat Daendels sebagai Kolonel Jenderal pada tahun 1806 dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1807. Daendels tiba di Batavia, sekarang Jakarta, pada tanggal 5 Januari tahun 1808 setelah perjalanan panjang, dan mengambil alih peran yang sebelumnya dipegang oleh Albertus Henricus Wyss. Tujuan utamanya adalah mengusir Inggris dari Jawa. Selama masa jabatannya, Daendels melakukan berbagai proyek infrastruktur. Ia mendirikan rumah sakit dan barak militer baru, membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang, dan mendirikan perguruan tinggi militer di Batavia. Kastil di Batavia dibongkar dan diganti dengan benteng baru di Mr. Cornelis, Jatinegara. Pada saat yang sama, Benteng Lodewijk, Benteng Ludwig, dibangun di Surabaya. Selain itu,
ia memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia Lama ke Weltervreden dan menugaskan pembangunan istana di Paradeplatz. Prestasinya yang paling terkenal adalah jalan raya pos yang membentang di Jawa Utara dari Anyer hingga Panarukan. Saat ini, jalan ini berfungsi sebagai jalan raya utama di pulau itu, yang dikenal sebagai jalur Pantura. Khususnya, pembangunan jalan sepanjang 1000 km ini dalam 1 tahun mengakibatkan kematian banyak pekerja paksa Jawa. Daendels bersikap keras terhadap para penguasa Jawa, yang menyebabkan mereka memihak Inggris untuk melawan Belanda. Ia juga memberlakukan kerja paksa, rodi, pada penduduk Jawa, yang memicu pemberontakan seperti yang terjadi di Cadas Pangeran, Jawa Barat. Pendapat berbeda-beda mengenai sejauh mana Daendels meningkatkan efisiensi birokrasi lokal dan mengekang korupsi, meskipun ia mengumpulkan kekayaan pribadi selama masa jabatannya. Meskipun berupaya memperkuat pertahanan, Daendels tidak berhasil menghentikan invasi Inggris ke Kepulauan Rempah pada tahun 1810. Jenderal di Grande Armée Napoleon, selama penggabungan kerajaan Belanda ke Prancis pada tahun 1810, Daendels kembali ke Belanda dan tinggal di Paris pada bulan November tahun 1811. Ia diangkat sebagai jenderal divisi, Mayor Jenderal, dan mengambil alih komando divisi ke-26 dari Grande Armée. Divisi ini terdiri dari pasukan dari Baden, Hesse-Darmstadt, dan Berg. Pada pertengahan Maret tahun 1812, Daendels diangkat sebagai komandan divisi ke-26, bertugas di bawah Marsekal Victor sebagai bagian dari Korps IX, yang bertindak sebagai cadangan. Pada bulan Agustus, Victor menerima perintah untuk berbaris ke arah timur, bergabung dengan Badeners dalam kampanye Rusia tahun 1812. Daendels tiba di Vilnius pada tanggal 8 dan tanggal 15 September kemudian mencapai Minsk. Pada tanggal 11 Oktober divisinya pindah ke Babinovici, dan pada tanggal 20 Oktober mereka menerima perintah untuk melanjutkan perjalanan ke Vitebsk. Pada tanggal 27 Oktober mereka telah menduduki kota terdekat Besankovici. Keesokan harinya, suhu turun di bawah nol. Persediaan di Vitebsk hilang ketika tentara Rusia merebut kota tersebut, dan mulai turun salju pada tanggal 29 Oktober. Pada tanggal 11 November Daendels dan barisan belakang tiba di Chashniki, sekitar 90 km barat daya dari lokasi mereka sebelumnya. Pada tanggal 14 November selama pertempuran Smoliani, Prancis menderita kerugian 3.000 orang saat melawan Jenderal Peter Wittgenstein, dan hujan salju lebat sekitar 1,5 meter terjadi hari itu. 4 hari kemudian, perbekalan di Minsk juga hilang ketika Pavel Chichagov merebut kota itu. Pada tanggal 24 November Daendels bertempur dengan beberapa orang Rusia tetapi bersatu kembali dengan sisa pasukan Prancis di dekat Bober. Selanjutnya, semua tentara Prancis melanjutkan perjalanan ke Borisov, di mana tentara Rusia menghancurkan jembatan penting yang melintasi Sungai Berezina. Divisi Daendels, yang terdiri dari 4.000 orang, memainkan peran penting dalam pertempuran Berezina. Dari Februari tahun 1813 hingga Desember tahun 1813, Jenderal Daendels memimpin pasukan Polandia untuk mempertahankan benteng Motlin, yang terletak di barat Laut Warsawa. Benteng ini adalah benteng terakhir Prancis di sepanjang Vistula yang menyerah. Gubernur Jenderal Pantai Emas Belanda, setelah jatuhnya Napoleon, muncul kekhawatiran dalam pemerintahan Belanda, termasuk Raja William I, mengenai pengaruh potensial dan kepemimpinan oposisi Daendels. Untuk mencegah hal ini, ia diangkat sebagai Gubernur Jenderal Pantai Emas Belanda, sekarang bagian dari Ghana, dan secara efektif dilarang kembali ke Belanda. Setelah penghapusan perdagangan budak Atlantik, Daendels bertujuan untuk menghidupkan kembali wilayah Belanda yang terabaikan menjadi koloni perkebunan Afrika yang berfokus pada bisnis yang sah, memanfaatkan pengalamannya dari Hindia Timur,
ia merancang proyek infrastruktur yang ambisius, seperti jaringan jalan yang komprehensif dengan rute utama yang menghubungkan Elmina dan Kumasi di Ashanti. Pemerintah Belanda memberinya otonomi yang cukup besar dan anggaran yang substansial untuk melaksanakan rencananya. Bersamaan dengan itu, Daendels memandang jabatan gubernurnya sebagai kesempatan untuk membangun monopoli pribadi atas bisnis di Pantai Emas Belanda. Pada tahun 1817, Inggris menuduh Daendels mendukung dan memfasilitasi perdagangan budak, meskipun dilarang oleh otoritas Inggris dan Belanda, dari posisinya di Benteng Elmina, yang saat itu berada di bawah kendali Belanda. Pada tanggal 5 Maret tahun 1817, Gubernur Inggris di Cape Coast, John Smith, menulis surat kepada Komite Afrika di Parlemen di London, yang menyatakan, "Kami menganggap sebagai tugas kami untuk memberitahu Anda tentang perilaku Jenderal Daendels, yang bertindak secara independen dari pemerintahnya." Kapal-kapal Portugis dilengkapi dengan kano, dan orang-orang Spanyol diberi pasokan air. Pada awal bulan lalu, sebuah kapal besar Spanyol berlabuh selama 4 hari di jalan-jalan Elmina, menerima air dan menukar dolar dengan barang-barang yang sesuai untuk pembelian budak. Tak satu pun rencana infrastruktur Daendels yang membuahkan hasil, karena ia meninggal karena malaria pada tanggal 2 Mei tahun 1818 saat berada di Kastil St. George de Elmina, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Belanda. Jenazahnya dimakamkan di makam pusat di pemakaman Belanda di Elmina. Ia baru berada di negara itu kurang dari 2 tahun. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Ki Ika Kloy. Tumbuh bersama. Kak Kloy.